Apresiasi untuk penegak hukum memulangkan Joko Chandra patut kita acungi jempol, Polri terutama. Tapi ini pastinya akan menjadi momentum juga untuk kata Mas Uceng yang hebat di sini bukan Joko Chandra, tapi mereka yang kemudian kong kali kong sehingga Joko Chandra bisa ke Indonesia, bisa kembali lagi kemudian ke luar negeri, bersih-bersih institusi penegak hukum dan mungkin Pak Bekto di sini adalah Polri. Ini seperti apa, Pak? Jangan sampai ada oknum-oknum lain yang memuluskan langkah koruptor-koruptor lainnya. Terima kasih. Saya selaku anggota Kompolnas fokus sebagai pengawas fungsional, sebagai pengawas eksternal dari Polri akan terus mendorong. Kalau khusus untuk kasus Joko Chandra ini dorongan kami dari Kompolnas ini berhasil, Polri sudah sangat komitmen. Ini seterusnya kami akan terus mendorong supaya juga ini dilakukan sesuai dengan harapan masyarakat. Tidak berhenti kepada masalah Joko Chandra, tapi juga koordinasi dengan aparat penegak hukum yang lain. PR-nya berapa banyak? Ini tanggung jawab siapa? Itu supaya juga benar-benar itu serius dan sama-sama. Ini momentum untuk bersih-bersih, ini kesempatan. Polri sudah memberi contoh yang lain, mari sama-sama kita bersihkan penegakan hukum di Indonesia ini supaya betul-betul koruptor tidak lagi seenaknya bisa berbuat di Indonesia ini. Oke, nah Mas Kurnia, ini bagaimana kemudian dengan penangkapan Joko Chandra kita bisa mendapat lagi kepercayaan publik bahwa hukum tersebut tidak hanya tajam ke bawah tumpul ke atas, ini bagaimana? Ya, maka itu kita menanti-nanti bagaimana konsep bersih-bersih aparat penegak hukum. Apa tindakan konkret kepolisian, karena sampai hari ini kita mengetahui baru satu saja perwira tinggi Polri yang ditetapkan tersangka, dua lainnya kan baru dicopot gitu loh. Kita harus mendalami bagaimana, apakah ada peran dua jenderal tadi yang dicopot dengan kasus surat jalan ini. Kalau ada peran maka harusnya itu bisa diproses hukum. Begitu pula pada Kejaksaan Agung, evaluasi tim eksekutor menindak jaksa yang bertemu dengan Joko Chandra. Kami menduga misalnya bukan tidak menutup kemungkinan bahwa ada aliran dana untuk mengamankan proses eksekusi dari Joko Chandra. Hal-hal itu kan mungkin saja, sehingga itu penting bagi penegak hukum mendalami, tidak hanya memproses etik, akan tetapi memproses hukum. Bahkan akan lebih gagah ketika Kapolri dan Jaksa Agung memberikan tenggat waktu kepada publik. Misalnya 100 hari ini kami akan menindak tidak hanya etik akan tetapi proses hukum orang-orang yang terlibat. Itu mungkin hal-hal yang bisa mengembalikan kepercayaan publik lagi terhadap penegakan hukum, karena kasus Joko Chandra ini betul-betul menampar wajah penegakan hukum, menampar wajah seluruh masyarakat Indonesia. Ini baru Joko Chandra yang kasusnya itu kerugian negaranya 900-an miliar, masih ada kasus Harun Masiku, Samsul Nur Salim, kerugian negaranya 4,58 triliun, sampai hari ini pun batang hidungnya tidak kelihatan dan tidak mampu diringkus oleh penegak hukum. Oke, Mas Uceng, sebenarnya untuk Joko Chandra sendiri juga mereka-mereka yang terlibat dalam memuluskan langkah Joko Chandra, sekiranya pasal-pasal apa kemungkinan yang bisa dilekatkan? Kalau bisa dikatakan ini banyak sekali kemudian dijerat dengan masalah hukum, melihat begitu banyak sepak terjangnya. Seperti apa Mas Uceng? Iya, saya pikir kan banyak yang bisa dikenakan. Tentu saja dalam kaitan dengan kependudukan, pemalsuan data, ya kan? Ada pemalsuan dokumen, itu ada di dalam undang-undang biasa. Sedangkan di lebih khusus beberapa perkara yang berkaitan dengan penegakan hukum anti korupsi juga ada gitu. Nah, saya pikir begini, kalau biasanya aparat penegak hukum itu sangat lincah, yang namanya jaksa sangat lincah membangun logikanya untuk mengejar orang, kan jaksa itu biasanya menggunakan praduga bersalah sebenarnya kan, karena dia nyari orang, menuduh orang bersalah itu tentu dengan praduga bersalah sebenarnya, walaupun doktrinnya mengatakan presumption of innocence. Tapi dalam menuduh orang, jaksa kan harus berpikir untuk salah gitu. Artinya begini, kalau dia cari, dia kelola secara serius, dia lihat, dia detailkan, sebenarnya banyak sekali hal yang bisa dikerjakan. Nah, keseriusan itu, makanya saya bilang tadi bahwa pasca ditangkapnya Harun Chandra, ini adalah momentum ke depan. Ini bukan sekedar ini bukan sekedar Joko Chandra. Ini bicara soal bagaimana keseriusan negara melakukan penegakan hukum di sekitaran Joko Chandra. Siapa saja yang meluruskan dia, itu semua harus dikejar gitu.
Nah, ada satu lagi sebenarnya yang paling penting, bagaimana keberhasilan ini itu kemudian adalah momentum atau batu pijakan untuk segera melakukan perbaikan-perbaikan di internal kepolisian, karena kita tahu juga kepolisian dan kejaksaan itu masih banyak sekali problem gitu. Kasus novel misalnya belum selesai. Ini bukan soal hanya kasus korupsi ya, kasus pidana, kasus perdata yang diseret ke pidana, kasus ini ada banyak sekali kegagalan, kesalahan yang dilakukan di internal itu, dan penyakit ini menurut saya saatnya untuk diperbaiki. Saya setuju dengan tadi bahwa momentum ini adalah momentum bersih-bersih, tapi jangan sekali-sekali, jangan lagi-lagi hanya dilihat di momen Joko Chandra saja, atau dilihat di momen orang di sekitar Joko Chandra saja. Ini menurut saya adalah momentum pembersihan institusi, dan pembersihan institusi itu adalah segala kewenangan yang melekat pada dia dan berkaitan dengan berbagai kewenangan-kewenangan pelaksanaan tugas dari kewenangan. Oke, Pak Bekto, terakhir, ketika ini kita tahu bahwa oknum yang kemudian terlibat adalah oknum ya, bukan institusi secara keseluruhan, tapi ketika mengembalikan kepercayaan publik, pastinya bahwa diharapkan investigasi dan juga penyelidikan terhadap 3 parti yang terlibat dilakukan secara terbuka. Memungkinkan tidak, Pak Bekto? Sangat memungkinkan, dan bukan hanya memungkinkan lagi, adalah kewajiban Kompolnas untuk selalu mengawasi, selalu mendorong supaya terus ini dilakukan secara tegas. Dan Kompolnas sangat sependapat dengan pendapat Kabariskrem, pendapat Kapolri, akan menggandeng KPK kaitannya apabila nanti ada fakta-fakta hukum bahwa ada aliran dana kepada siapapun. Ini sudah mengajak KPK dan KPK bersedia, ini tentu suatu sinyal yang baik. Kita tunggu, kita pelototi, kita awasi bersama masalah. Oke, terima kasih. Ya, Pak Bekto terima kasih, Mas Uceng terima kasih, Mas Kurnia terima kasih. Akhir pelarian dari Joko Chandra.